Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 17. Kolose pasal 2 ayat 17, beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus adalah realita dari hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, ayat kita tadi dimulai dengan kalimat semuanya ini. Lalu saudara, apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Mari kita melihat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 dari Kolose 2. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi di dalam ayat 16 ini ada 5 hal, yaitu yang pertama, makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Nah saudara-saudara, pada kesempatan ini, mari kita melihat satu hal saja yang akan kita belajar pada pagi hari ini adalah, yaitu tentang makanan. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama itu ada makanan, ada minuman yang dilarang, tidak boleh dimakan. Terkhusus yaitu darah. Darah dalam perjanjian lama tidak boleh dimakan. Mengapa demikian? Karena darah adalah darah penghapus dosa, setiap tahun dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam Imamat 17:14 itu di sana dijelaskan bahwa darah itu tidak boleh dimakan. Apabila ada orang yang makan darah harus dilenyapkan. Itu di dalam Imamat 17:14. Nah, mengapa darah tidak boleh dimakan saudara-saudara? Di dalam perjanjian lama itu, karena memang darah itu merupakan darah penghapus dosa. Setiap tahun bangsa Israel atau orang Israel, mereka menyembelih binatang, yaitu domba, lembu, dan darahnya dipercikan ke mezbah Allah. Untuk apa? Untuk darah penghapusan dosa. Itu kita bisa baca di dalam Imamat 15:16. Jadi di dalam Imamat 15:16 itu dikatakan di sana bahwa darah binatang itu atau darah lembu jantan atau domba jantan itu adalah darah penghapus dosa. Nah saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya bahwa darah dalam PL itu tidak boleh dimakan. Karena darah dipakai sebagai alat penghapus dosa oleh orang-orang Israel atau oleh bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang terkasih, tetapi darah tersebut, darah binatang yang ada dalam PL itu hanyalah merupakan bayangan atau gambaran dari darah Kristus. Nah saudara-saudara, makanya pada ayat kita tadi mengatakan hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah untuk itu, ketika Kristus telah datang dan darahnya telah tercurah di kayu salib, kita tidak boleh menggunakan darah binatang lagi pada saat ini. Karena itu, siapa yang mau makan darah saat ini, silakan. Tidak ada larangan lagi, karena darah Kristus telah mengganti darah binatang dalam PL itu. Nah saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kolose 2 ayat 16 saya baca ulang lagi untuk kita. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Artinya di sini saudara-saudara, jika ada orang yang melarang kamu jangan makan darah karena ada alasan rohani saat ini, saudara, seharusnya mereka belajar kitab suci lebih baik lagi. Karena darah tidak ada lagi, darah binatang hari ini tidak ada lagi berhubungan dengan hal rohani. Tetapi kalau kesehatanmu terganggu karena makan darah, ya jangan makan. Ya. Nah saudara-saudara yang terkasih, Kristus telah datang menjadi realita dari hukum Taurat. Darahnya telah tercurah di kayu salib untuk menebus, menyucikan dosa saya dan saudara. Untuk itu, jika saudara ingin dosanya diampuni, dihapus, dibersihkan, hanya satu caranya. Percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pengertiannya setinggi-tingginya, supaya dosamu dibasuh oleh darah Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman. Tuhan, tolonglah
lewat Roh Kudus, meteraikanlah firman ini supaya kami boleh mengerti dari hari ke hari dan kami boleh melakukan dalam tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Amin.